Terima kasih kepada tim penilai yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan satu studi kasus yang akan saya paparkan di sini dengan ditetapkannya studi kasus lewat bacaan tadi. Sebelum itu saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Uja Bintang Mengatur dengan nomor urut C032. Tempat saya bekerja adalah di unit kerja BPKP Soekarno-Hatta, tepatnya di Wilcare Halim Perdana Kusuma. Di sini sebagai calon POPT Madya, saya mencoba mencermati untuk identifikasi dan menganalisis serta mencari solusi dari permasalahan tersebut dari studi kasus yang sudah dijabarkan tadi. Permasalahan pertama yang kita lihat tadi adalah tentang permasalahan perizinan usaha yang berbasis online, di mana analisa yang saya cermati di sini adalah masih ada terlihat bahwa beberapa perizinan usaha yang belum mendapatkan, belum terkoneksi dengan basis online tersebut atau OSS, di mana juga pengusaha masih beranggapan untuk mendapatkan izin usaha tersebut memerlukan waktu yang lama. Kemudian di samping itu juga masih adanya anggapan dari pengusaha kecil, mereka sangat keberatan karena dilibatkan di dalam membayar asuransi kesehatan. Rekomendasi dalam pemecahan masalah tersebut adalah yang saya lihat di sini adalah mensosialisasikan sebagai pelayan publik. Saya mensosialisasikan untuk standar nasional yang mengikuti prosedur perizinan usaha yang berbasis online, serta memberitahukan manfaatnya kepada pengusaha kecil karena mereka merasa keberatan harus membayar asuransi kesehatan. Disinilah saya selaku petugas pelayan publik menjelaskan bahwa perizinan dengan berbasis online, mereka membayar asuransi kesehatan adalah untuk kenyamanan mereka jika mereka mendapatkan suatu kesulitan, mendapatkan suatu permasalahan dalam bidang kesehatan di mana mereka harus membayar biaya rumah sakit yang cukup mahal. Jadi diperlukan adanya asuransi kesehatan. Yang kedua, permasalahan yang saya lihat di sini adalah hubungan malapraktek, yang malapraktek dalam hal administrasi, Analisis masalahnya yang saya lihat di sini adalah prosedur yang tidak sesuai dengan penawaran karena adanya permintaan imbalan semacam pungli. Rekomendasi dari permasalahan ini adalah kita melakukan suatu tindakan disiplin terhadap pegawai yang terlibat dalam pelanggaran, baik sanksi maupun hukuman secara administrasi. Selanjutnya, permasalahan yang timbul adalah pengawasan melekat atau terpadu kepada semua pelayan di kantor. Yang kedua, pengurusan ada berbasis online dan transparan. Yang ketiga, tindakan diskriminan terhadap anak yang tidak mampu, yang dimana mereka memiliki ekonomi yang rendah. Itulah permasalahannya juga. Kemudian analisis masalahnya adalah adanya tindakan diskriminatif terhadap anak yang tidak mampu, di mana kemampuan orang tuanya berekonomi rendah. Rekomendasi permasalahannya adalah membuat semacam koordinasi dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan pihak yang terkait, ya di sini adalah pihak rumah sakit, dan memberikan jaminan serta kapasitas hukum
bagi masyarakat yang berekonomi rendah ataupun lemah, untuk mereka mendapatkan suatu jaminan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, melakukan tindakan penegakan hukum terhadap penegakan hukum ataupun disiplin bagi oknum ataupun pelaku dari pelayan publik yang melakukan kesalahan, yaitu dengan melakukan kesalahan diskriminatif terhadap pelayanan untuk anak-anak yang kurang mampu. Yang keempat, permasalahan yang saya lihat di sini adalah masalah rendahnya pengetahuan dari pegawai itu sendiri, di mana mereka kurang menyadari bahwa mereka adalah pelayan publik. Di sini analisis yang saya lihat di sini adalah dijumpai setiap diskriminatif pegawai terhadap anak-anak yang kurang mampu yang meminta dengan sengaja uang muka pada keluarga ataupun memang karena peraturan dari rumah sakit itu. Padahal jika kita lihat apabila mereka dirawat dalam keadaan darurat, itu dilarang untuk meminta uang muka karena harus lebih mementingkan dan mengutamakan keselamatan pada pasien tersebut. Untuk rekomendasi pemecahan masalahnya adalah meningkatkan kapasitas pengetahuan pelayanan kepada petugas rumah sakit melalui pelatihan ataupun edukasi atau semacam pelatihan bimbingan teknis dengan melakukan pembinaan secara intensif supaya meningkatkan pelayanan mereka. Dan di sini juga kita lihat juga harus adanya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik tersebut, memberikan serta kita harus melihat juga adanya pemberian apresiasi terhadap atau reward terhadap perawat yang melakukan pelayanan publik tersebut atau petugas rumah sakit yang melakukan pelayanan publik. Yang di sini adalah kelima adalah masalah yang saya cermati di sini adalah masih sulitnya penggunaan sistem informasi publik yang berbasis online ataupun web. Analisa masalah yang kita lihat di sini adalah kondisi ini berdampak pada pekerjaan untuk pemetaan atau pengelompokan jalan yang kita lihat tadi, sehingga sulit untuk membuat rencana perbaikan-perbaikan yang ada. Penyediaan sarana untuk web itu melalui pelatihan sumber daya manusia lainnya. Pengguna di sini juga kita lihat adanya pengguna sosial yang kurang bijak tadi dengan sengaja menyebarkan video tentang kebencian. Di sini harus kita tekankan kepada penyebar video bahwa dengan memberikan sosialisasi kepadanya, kita memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa apabila menyebarkan video dengan sengaja ada undang-undang ITE-nya. Baru jadi di sini kita melihat bahwa masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang undang-undang. Kemudian ada perlunya peningkatan sumber daya manusia, perlunya sosialisasi ataupun pelatihan dan bimtek kepada pelayan publik. Jadi itu kita lihat juga di sini bahwa masalahnya adalah perlunya biaya yang besar
Jadi itulah kendala yang seringkali kita lakukan, yang kita alami, sehingga terkadang kita sulit untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Sampai di sini pemaparan saya, kiranya tim penilai berkenan karena apa yang saya paparkan juga kurang sempurna. Sebelumnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.